Shalom. Selamat bergabung dengan kami dalam program Sikat Selidiki Alkitab. Mari berdoa. Bapa di surga, tuntunan Roh Kudus-Mu kami butuhkan untuk mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kali ini sambungan dari bagian pertama pernyataan apologet Elia Miron, yaitu tentang gereja Masihi ke-7. Di dalam videonya, beliau berkata bahwa Advent selalu mengagung-agungkan hukum Taurat dan makanan haram dan halal. Padahal hukum itu sudah tidak berlaku lagi bagi orang Kristen. Dan Yesus berkata bahwa yang masuk itu keluar ke jamban, tetapi yang keluar itu dari mulut itu, dari hati, itulah yang menajiskan. Dengan kata lain, tidak ada lagi makanan haram dan halal. Semua makan apa saja dimakan. Mari selidiki Alkitab. Kenapa kamu tidak melakukan seluruh tuntunan Taurat? Jangan makan udang, jangan makan lele, jangan makan babi, jangan makan yang lain-lain dong. Ya kan? Di dalam Alkitab, makanan manusia tentunya Allah lah yang menentukan. Bukan apologet, bukan agama, bukan John Maruli, atau siapapun. Karena yang menentukan itu adalah Allah. Kenapa? Dialah pencipta. Sama seperti pabrik yang menciptakan mobil. Mereka lah yang menentukan apakah bensin, apakah solar, dan lain sebagainya. Apa makanan manusia yang sudah ditentukan oleh Allah? Ini menyangkut pernyataan beliau. Apa benar semua makanan haram halal sudah tidak perlu lagi? Yang pertama, Kejadian 1:9, makanan manusia adalah biji-bijian dan buah-buahan. Yang kedua, makanan manusia setelah manusia diusir dari Taman Eden, manusia berdosa, maka ditambahkan sayur-sayuran. Kejadian 3:18. Yang ketiga, makanan manusia ditambahkan yaitu daging yang halal sebagai makanan emergensi. Itu terjadi oleh karena Nuh bersama keluarga selama 378 hari berada di Bahtera. Yang ada, kita ingat, masuk 7 pasang yang halal, binatang yang halal dan burung yang halal, dan 1 pasang binatang yang haram dan burung yang haram. Dengan kata lain, makanan manusia tidak lain tidak bukan adalah dari binatang yang halal dan burung yang halal. Jadi, gereja Advent sungguh murni tentang makanan berdasarkan Alkitab, bukan seperti tuduhan apologet tersebut. Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan berikutnya. 1 Korintus 3 ayat 16-17, kamu adalah baik Allah, bahwa roh Allah ada diam dalam kamu. Jika ada seorang yang membinasakan baik Allah, Allah akan membinasakan dia. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, tubuhmu adalah baik Roh Kudus. Kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan lunas. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 10 ayat 31. Perhatikan baik-baik ayat ini. Baik makan, baik minum, dan melakukan yang lainnya. Lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Makanan salah satu unsur kehidupan manusia. Makanlah makanan yang memuliakan Allah. Buah-buahan, sayur-sayuran, dan daging yang halal atau ikan yang halal atau burung yang halal. Jangan makan makanan yang lain. Mengapa Allah membatasi makanan umatnya? Pemirsa, boleh baca Ulangan 14 ayat 2 dan ayat 3. Berkata sebagai berikut, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas bumi, di muka bumi ini. Jangan engkau memakan sesuatu yang haram dan merupakan kekejian. Yang kedua, sebab akulah Tuhan Allahmu
maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan jangan kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang merayap dan yang merayap di atas bumi. Imamat 11 ayat 44 dan Imamat 19 ayat 2. Termasuk dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Perhatikan, menurut Alkitab, bila mana Yesus datang nanti pada kali yang kedua, perhatikan baik-baik, bahwa orang yang memakan daging babi dan yang binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Bukan firman situng orang, bukan firman Advent, tetapi ini adalah firman Allah. Yesaya 66 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Berulang-ulang di dalam TikTok tersebut menyatakan yang tanggapan berikutnya yaitu tentang hukum Taurat. Hukum Taurat sangat baik untuk manusia. Hukum Taurat adalah seluruh kitab Musa dari Kejadian sampai Ulangan. Anda boleh lihat di kamus Alkitab paling belakang, halaman 135. Ada dua jenis hukum Taurat. Yang pertama, 10 hukum Allah yang ditulis oleh jari Allah sendiri di dalam 2 loh batu. Keluaran 31 ayat 18 dan 32 ayat 16. Bahwa hukum ini adalah kekal. Yang kedua, ditulis oleh Musa yang disebut hukum Taurat. Galatia 3:9. Hukum ini ditambahkan oleh karena adanya dosa. Jadi ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran keturunan manusia tersebut. Nah, itu sebabnya dengan bijaksana Yesus berkata waktu dia ada di dunia ini bahwa Yesus meringkaskan 10 hukum itu, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Anda baca Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Kasih kepada Allah adalah hukum pertama sampai hukum keempat. Jangan ada yang lain, jangan membuat patung, jangan menyembah, jangan sebutkan nama Allah dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Itulah 4 hukum kasih kepada Allah. Yang berikutnya, 6 hukum berikutnya dari 10 hukum tersebut, yaitu kasih kepada sesama manusia. Hormati ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini. Dan pemirsa yang kami kasih dalam nama Tuhan, kepada hukum inilah atau 10 hukum inilah bergantung seluruh kitab Taurat dan kitab hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya dari Kejadian sampai Meriaki adalah ringkasan 10 hukum Allah. Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Paulus menekankan melanggar satu hukum ini maka sama dengan melanggar seluruhnya. Yakobus 2 ayat 8 sampai ayat ke-11. Dan yang melanggar akan dibinasakan. Boleh Anda baca baik-baik akan hal tersebut. Itu sebabnya Yohanes 1 Yohanes 2 3 4. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Artinya bila mana kita mengasihi Allah, kita harus menuruti perintahnya. Ayat yang keempat, barang siapa berkata dia mengenal tetapi tidak menuruti perintahnya, maka dia adalah pendusta dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Pendusta dalam Yohanes 8:44 bapaknya adalah iblis. Artinya kita bukan anak Allah. Dengan kata lain, 10 hukum Allah adalah hukum yang harus kita hormati. Berikutnya, bagian kedua, hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Dan yang pertama, hukum sipil. Ini adalah hukum-hukum yang mengatur banyak hal yang berhubungan dengan adat istiadat Israel. Tidak mengikat sekarang sebagai kewajiban sipil, walaupun banyak prinsip-prinsip dasar masih berlaku. Yang kedua, sanitary law atau hukum tentang kebersihan dan kesehatan. Hukum ini tentu berlaku untuk manusia. Kita mau sehat. Manusia harus sehat. Ingat COVID-19 yang ditiru adalah hukum sanitary law. Yang ketiga, dietary law. Hukum tentang makanan dan minuman yang kita sudah bahas tadi. Bahwa makanan manusia tidak boleh makan makanan haram. Lalu yang keempat,
sacrificial law, hukum-hukum yang mengatur upacara, yaitu korban bakaran, upah, korban dosa, korban keselamatan, dan korban-korban lainnya, termasuk pesta-pesta atau perayaan-perayaan tahunan. Boleh Anda baca itu dalam Efesus 2:15 dan Kolose 2 yang 14 dan 17. Itu sudah disalibkan, sudah tidak berlaku lagi. Inilah salah satunya hukum yang berakhir di salib. Dan perhatikan, sacrificial law, hukum-hukum upacara, inilah yang disebut ibadah simbolik, di mana wujudnya adalah Kristus. Kolose 2:16 dan ayat 17. Hukum Taurat ditulis oleh Musa, disimpan di samping kayu perjanjian di bilik yang maha suci. Jadi, makanan melambangkan Yesus adalah korban sajian. Bilangan 28 ayat 20, yaitu yang terdapat di dalam Kolose pasal 2 ayat 16. Jangan ada menghakimi kamu tentang makanan. Makanan dimaksud adalah yang berhubungan dengan pengorbanan Yesus. Jangan ada juga tentang minuman, yaitu curahan. Di dalam Bilangan 28 ayat 7, bahwa Yesuslah wujudnya. Hari-hari raya besar melambangkan Yesus. Di dalam Bilangan 16, 28, 16, sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian, semua apa yang disampaikan sudah tidak berlaku lagi. Advent mengikuti ajaran Alkitab, bukan ajaran apa yang disampaikan oleh apologet tersebut. Kesimpulan dari uraian singkat tentang pelajaran yang kita akan sampaikan, bahwa kita memiliki kesimpulan pendapat dari apologet tersebut adalah gugur, tidak berlaku, dan memang asal itu adalah pendapatnya pribadi, bukan berdasarkan Alkitab. Ingat 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis menyamar seperti malaikat terang. Jadi bukan sesuatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Semoga dengan penjelasan singkat ini bahwa firman Tuhan tidak berubah-ubah. Apa Mazmur 9:35, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Mazmur 19:9, selama-lamanya ya Tuhan, firman tetap teguh di surga, tidak akan berubah, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Jika kamu tahu semuanya ini, kamu bahagia bila kamu melakukannya. Percayalah kepada firman Tuhan, dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biarlah penjelasan ini boleh membuka hati dan pikiran kami sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, bukan sesuai dengan apa pendapat apologet tersebut. Tuhan ampuni dia, Tuhan berkati dia, ubahkan hatinya untuk menjadi pengabar Injil yang tangguh sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.